Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Badri. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Magister Ilmu Administrasi. Dan saya merupakan mahasiswa semester 2, kelas B dengan NPM 217122105. Dan sengaja video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah perencanaan, implementasi, dan evaluasi program dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Sufyan Hamim, MSI. Dan adapun tema yang saya angkat pada makalah kali ini yaitu adalah Public Mechanism Approach dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Sekiranya video ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua, dan selamat menyaksikan. Baik, adapun latar belakang untuk makalah ini, otonomi daerah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini menandai bahwa terjadi transisi atau perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi berbagai kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional. Kesenjangan sosial telah terjadi akibat sistem birokrasi dan perencanaan yang dijalankan secara sentralistik sehingga menyebabkan output perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada seluruh sektor pembangunan. Pentingnya pelaksanaan perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepentingan publik adalah aspek penting dalam mengatasi berbagai persoalan sosial secara efektif. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan di masa depan. Dalam hal ini berawal dari tahap-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen di dalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengertian ini, pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Dengan ini, pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya, dan pemerintah daerah menyesuaikan dengan fungsi, visi, misi, sasaran, dan tujuan yang diterapkan. Model perencanaan pembangunan daerah dilakukan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Persoalan mendasar yang biasanya terjadi adalah pada sinergitas program antara kepentingan makro, kepentingan skala pemerintah daerah, dan kepentingan mikro dalam skala kebutuhan masyarakat. Sinergitas juga harus dapat dilakukan secara vertikal antara pusat dan pemerintah daerah, merujuk pada indikator makro perekonomian Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat dilihat adanya stagnasi baik dari aspek pertumbuhan ekonomi maupun dari peningkatan PDRB daerah, sehingga dampak terhadap pengentasan kemiskinan daerah juga belum menunjukkan adanya keberhasilan yang signifikan. Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut, dapat kita lihat pada tabel 1.1 perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Dapat kita lihat bahwa peningkatan PDRB tersebut di atas dapat disebabkan oleh adanya peningkatan produktivitas masyarakat. Secara makro, peningkatan PDRB juga dapat disebabkan oleh adanya peningkatan penduduk yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Akan tetapi, peningkatan PDRB tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, justru berdampak pada pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi secara mendalam dan mengalami penurunan pada tahun 2018. Hal tersebut ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.
Dapat kita lihat pada gambar 1.2 grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu. Peningkatan PDRB yang tidak disertai peningkatan pertumbuhan ekonomi secara proporsional dapat menunjukkan tren bahwa peningkatan PDRB tersebut dapat disebabkan oleh peningkatan konsumsi lebih mendominasi daripada peningkatan produktivitas masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 hanya 4,77%. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 5,38% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 4,18%. Sedangkan tahun 2019 hanya meningkat sebesar 4,92% menjadi 1,51%. Dari penjelasan di atas, maka secara makro dapat dilihat bahwa proses peningkatan pelayanan publik dalam upaya pemenuhan kebutuhan publik belum berjalan sebagaimana diharapkan. Sementara itu, secara empiris juga berdasarkan penuturan beberapa informan tentang proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yakni dengan proses pelibatan masyarakat melalui pelaksanaan Musrenbangda. 1.2 Tinjauan Pustaka. 1.2.1 Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan di masa depan. Dalam hal ini berawal dari tahap-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen di dalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Model perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Persoalan mendasar yang biasanya terjadi adalah pada sinergitas program antara kepentingan makro, kepentingan skala pemerintah daerah, dan kepentingan mikro dalam skala kebutuhan masyarakat. 1.2.2 Public Mechanism Approach. Public Mechanism Approach yakni suatu pendekatan yang mengedepankan kepentingan publik dalam penetapan pilihan-pilihan dalam perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan. Pendekatan Public Mechanism Approach, tahapan uji publik menjadi salah satu tahapan yang penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Pada tahapan ini dapat melibatkan publik secara menyeluruh, stakeholder baik dari perguruan tinggi, LSM, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang berkompeten dalam proses peningkatan pelayanan publik. 1.3 Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan dapat dilaksanakan dengan analisis mendalam terhadap penelitian yang diungkapkan. Menurut Meiles and Huberman 1992 bahwa secara garis analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam 3 tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Oleh karena itu, dalam penelitian dilakukan proses reduksi data sebagai proses kodifikasi, penyajian data, verifikasi, ataupun pengecekan keabsahan dasar. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut Saibani, purposive sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam memperoleh informasi tentang objek penelitian, maka informan penelitian ini yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sesuai dengan jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif, dan untuk mendapatkan tujuan dari penelitian maka data yang terkumpul di lapangan.
1.4 Hasil pembahasan. 1.4.1 Tahapan perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu. Proses musrenbang yang dilakukan dari musyawarah di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan musrembangnas. Dari proses musrenbang tersebut diharapkan akan ditentukan pilihan-pilihan kegiatan yang akan dijalankan dalam 1 tahun anggaran pembangunan. Tahapan akhir dari proses formulasi kebijakan pembangunan tersebut yakni adalah proses penetapan program serta anggaran pembangunan melalui pembahasan oleh lembaga eksekutif dan legislatif daerah dalam menetapkan RAPBN menjadi APBN yang dijalankan oleh pemerintah. Adapun mekanisme tersebut dapat dideskripsikan dalam 2 gambar sebagai berikut. Dapat kita lihat dari gambar 2 mekanisme perencanaan pembangunan daerah bahwa perumusan kebijakan publik dalam penetapan program dan kegiatan pembangunan yang selama ini dijalankan melalui pendekatan top-down approach. Bottom-up dan integrated approach masih memungkinkan adanya perubahan-perubahan program pembangunan pada tahap penetapan perumusan kebijakan antara eksekutif dan legislatif dan memungkinkan munculnya program-program kerja dadakan atau program-program yang diusulkan di luar alur sistem perencanaan pembangunan Restra. 1.4.2 Model pengembangan formulasi kebijakan. Berdasarkan hasil dan temuan penelitian, dirumuskan satu pendekatan baru dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pendekatan perencanaan pembangunan tersebut dinamakan dengan Public Mechanism Approach, yakni satu pendekatan yang mengedepankan kepentingan publik dalam penetapan pilihan-pilihan dan perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan. Konsep dasar tentang public mechanism, pengembangan model dan pendekatan dalam formulasi perencanaan pembangunan, maka konsep Public Mechanism Approach dalam perumusan formulasi kebijakan publik dapat dirumuskan dalam model sebagai berikut. Dapat kita lihat dari model perumusan kebijakan publik, Public Mechanism Approach, sistem perumusan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dapat kita lihat di sini, pendekatan ini dirumuskan untuk memaksimalkan proses perumusan kebijakan dari aspek kepentingan publik dengan melakukan beberapa pendekatan sebelumnya seperti top down, bottom up, dan integrated approach. Ketiga pendekatan tersebut secara empiris masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan karena dari setiap formulasi kebijakan pembangunan senantiasa kepentingan publik terabaikan. Atau pada tahapan akhir penetapan kebijakan pembangunan, kepentingan kelompok mendominasi kepentingan publik dalam setiap penetapan APBD. Pendekatan Public Mechanism Approach memperkenalkan adanya satu tahapan perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan yang disebut dengan tahapan uji publik. Tahapan uji publik ini dapat mengkonfirmasi bahwa penetapan program dan kegiatan pembangunan pada tahapan finalisasi formulasi kebijakan APBD tidak dapat dilakukan adanya revisi yang mendasar dengan mengabaikan kepentingan publik oleh para pengambil kebijakan. Dengan demikian, maka dalam perumusan kebijakan pembangunan dapat dihindari adanya upaya-upaya dari kepentingan tertentu untuk memasukkan adanya program-program siluman ke dalam RAPBD ataupun APBD. Dalam konsep Public Mechanism Approach, ini para aktor kebijakan diharuskan untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pihak legislatif lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam melakukan asesmen anggaran dan program-program yang telah diusulkan melalui tahapan dan mekanisme perencanaan. Sedangkan pihak eksekutif lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai implementer dari setiap kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan dalam proses formulasi yang dilakukan melalui tahapan agenda setting sebelumnya dalam musrembang. Dalam pendekatan Public Mechanism Approach, tahapan uji publik menjadi salah satu tahapan yang penting dalam sistem perencanaan pembangunan. Tahapan uji publik adalah satu tahapan yang sistemik dalam formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Pada tahapan ini dapat melibatkan publik secara menyeluruh, stakeholder baik dari perguruan tinggi, LSM, dan perwakilan organisasi kemasyarakat yang berkompeten dalam proses peningkatan pelayanan publik. Tahapan uji publik dilakukan dalam finalisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan penetapan RAPBD ataupun APBD. Untuk pelaksanaan tahapan uji publik bisa dilakukan dengan seminar, FGD, dan sosialisasi sehingga output yang dihasilkan oleh uji publik tersebut berupa komitmen bersama
untuk melahirkan perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, dan akuntabel. 1.5 Kesimpulan. Model perumusan kebijakan melalui public mechanism approach melalui diterapkan ketika merumuskan suatu perencanaan perumusan kebijakan atau membuat program-program, karena dalam proses perumusan kebijakan memerlukan adanya tahapan uji publik dalam bentuk kegiatan konsultasi publik terhadap penetapan rumusan-rumusan kebijakan menjadi sebuah peraturan daerah. Dengan demikian, publik bisa ikut andil dalam menilai dan berpendapat perumusan kebijakan publik dalam penetapan program dan kegiatan pembangunan yang selama ini dijalankan melalui pendekatan top-down approach, bottom-up, dan integrated approach masih memungkinkan perumusan kebijakan yang dibuat berunsur kepentingan oleh para elit kekuasaan melalui proses kompromi oleh eksekutif dan legislatif, sehingga sering muncul adanya program yang bersifat dadakan dalam rumusan kebijakan pembangunan tanpa mengacu pada hasil agenda setting dari bawah musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang. Demikian presentasi hasil penelitian kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.